Halo guys, baru bangun. Sekarang tepat jam 8 pagi. Hari ini aku mau olahraga santai dulu biar badannya tetap strong dan kita persiapan mau jalan-jalan. Ya, channel ini sebenarnya aku buat pengen jalan-jalan sih, buat jalan-jalan traveling, backpacker, hitchhiker atau apalah itu namanya, sendiri solo. Tapi berhubung karena kerjaan juga waktu kita sedikit, jadi untuk sementara ini buat review-review tempat-tempat atau daily vlogku selama di kerjaan sini sih. Saya sekarang lagi di Teluk Bintuni, Papua Barat. Ya, kemungkinan nanti kalau sudah pulang insya Allah bakal traveling hitchhiker kemana aja semauku, serahku, karena aku suka kebebasan. Tetap traveling tapi tetap menghasilkan uang kalau bisa. Oke, kita olahraga dulu guys. Oke, sekian olahraganya, udah cukup. Di vlog ini aku juga pengen cerita-cerita sih tentang kenapa aku sering olahraga pagi, siang, atau malam itu yang sempetnya kalau mau tidur juga kadang olahraga. Jadi sewaktu SMK aku ikut sebuah ekstrakurikuler tarung, bela diri lah, khusus Anda, dimana dia tarungnya bebas seperti MMA tapi masih ada body protectornya, nggak tarung di bawah. Dan itu menurutku adalah suatu pengalaman yang mantap, suatu pengalaman yang berharga, karena di sana juga saya mengalami berbagai cerita-cerita lucu juga yang seharusnya nggak teman-teman contoh ya. Cerita ini dimulai dari tahun 2017-18 waktu saya masih masuk SMK, tapi udah di pertengahan. Itulah di pertengahan SMK saya ketemu sama guru Pak Maskur dan bawah-bawahannya. Kita olahraga ekstra setiap hari Sabtu kalau nggak salah. Ya, setiap hari Sabtu jam 2 sore. Di situ kita olahraga terus, karate, wushu, apa ya, meskipun dasar-dasarnya aja ya. Di situ juga membuat kita semakin disiplin untuk olahraga, tetap olahraga terus. Dan singkat cerita, karena aku niat, ya emang aku dari dulu suka sih olahraga. Aku suka olahraga tarung. Karena aku niat, aku ditawarin untuk kejuaraan provinsi, langsung kejuaraan provinsi di daerah Lamongan waktu itu pertama kali. Dan ini ceritanya lucu pak, udah lucu. 1 minggu sebelum tarung, 1 minggu sebelum berangkat, aku disuruh turunin berat badan karena sisa stok yang tersedia, maksudnya kelas yang tersedia adalah 52 kg. Sedangkan aku itu masih sudah sering nge-gym, jadi bodybuilder ya.
dari 50 kg jadi 56. Badannya udah sedikit terisi meskipun banyak lemaknya juga. Dan 1 minggu saya disuruh turunin 4 kilo, bayangin. Kalau dalam olahraga harusnya 1 minggu 2 kilo atau 1 kilo atau 2 kilo ya, itu sudah bagus. Itu juga disaranin seperti itu. Dan alhasil aku selama 1 minggu kurang, mungkin 4 hari atau 3 hari ya, lupa, itu disuruh turunin berat badan sampai 52, berarti 4 kilo 1 minggu. Itu gila. Aku lari pagi, siang, sore, malam, sebelum olahraga, sebelum tidur aku disuruh olahraga terus sampai udah mau berangkat. Berat badanku masih 54, ya masih 54, aku masih ingat 54,2. Sebelum berangkat ke Lamongan aku dikasih obat, itu lupa apa namanya, furosemid atau apa, itu juga benar-benar nggak boleh, jangan ditiru ya, ini sekedar cerita. Aku minum itu karena emang keadaan darurat, daripada nggak masuk di kelas itu. Aku minum, dan akhirnya kencing terus pak. Gila, kencing terus sampai di Lamongan itu aku dehidrasi parah, lemes, dan buat jogging aja itu nggak bisa karena udah lemes sih. Ya buat jalan-jalan aja lah, udah lemes banget. Menunggu waktu timbang, dan timbang alhamdulillah in di 51,8 kalau nggak salah itu. Ya setelah itu aku minum udah es tebu, itu aku minum sampai 2 cekian, 2 plastik itu habis. Setelah itu makan sepuasku udah. Dan singkat cerita, besoknya langsung tanding lawan orang Banyuwangi kalau nggak salah. Banyuwangi atau mana ya, aku lupa. Ngawi, orang Ngawi ya, orang Ngawi. Dan karena itu masih pertama kali aku ikut kejuaraan provinsi, jadi aku nggak tahu tarung, jadi mukul semukul-mukulnya aja. Ya sempet lah musuhnya tumbang 1 kali, tapi aku kalah karena nafas ya tahu sendirilah, rokok, nafasnya sedikit, gak pernah olahraga, jarang sekali olahraganya kurang daripada teman-teman atlet yang lain ya. Jadi singkat cerita kalah karena nafas. Dadaku panas sekali. Setelah itu pulang dengan tangan kosong. Yang kedua lagi, ini malah ceritanya malah lebih ekstrim, olahraga ya, sama olahraganya lebih ekstrim juga, olahraga ala atlet yang nggak se-ekstrim atlet yang atas sih, papan atas sih, tapi ya kalau buat orang-orang malas seperti kita ya tetaplah capek. Aku benerin tripodnya dulu. Oke, kalau ini kan enak. Setelah pulang dari Lamongan, aku terus melakukan atletik, terus melakukan latihan lagi, karena katanya akan ada perlombaan lagi Jember setelah beberapa bulan lagi. Itu beberapa bulan atau tahun ya. Jadi aku nggak mau kejadian itu terulang lagi. Aku olahraga sampai bobot 52 kg-nya stabil ya. Itulah, itu paling parah sih, olahraga sampai segitunya. Makan tahu full tahu 1 minggu dan akhirnya tipes. Dan setelah olahraga lagi makan beras merah. Kalau makan beras merah ini beda pak, badanku agak sedikit mekar tapi ringan, maksudnya masih berisi tapi ringan. Itu kelas sih. Jadi ini nih, pipi nih, ini jadi kayak kurus lah, kayak orang kurus gitu. Jadi bahkan saya gini nih, ininya kelihatan banget ya sih, pokoknya orang kurus gimana lah. Tanganku jadi segini, kecil lah pokoknya, kecil banget lah, bobot 52 bagaimana. Nah terus setelah itu aku minum minuman yang kurang bagus ya, kayak enggak aku sebutin lah, pokoknya intinya itu yang bisa membuat kita kencing, dehidrasi parah. Nah itu sebenarnya juga kurang bagus buat kita sendiri, tapi ya karena
mininya pengetahuan, jadi aku terus melakukan itulah. Dan efeknya masih terasa sampai sekarang. Ya sini sakit, perutnya sakit, apa linu semua enak. Setelah persiapan berbagai cara makan ubi-ubian sampai 1 bulan dan terus efeknya kentut dan makan normal tapi nggak makan minyak, es dan makanan dan rokok. Aku bener-bener jaga semuanya biar bobotku in di 52 kg, kalau bisa kurang. Dan akhirnya Jember kita berangkat bersama-sama bareng anak-anak. Dan di situ aku 2 ronde full. Bisa sebenarnya bisa, cuman karena aku orangnya nggak tega. Ini goblok banget loh. Aku orangnya nggak tegaan. Waktu itu aku masih unggul, udah unggul di 2 ronde itu aku unggul. Satu ronde aku unggul karena di 1 ronde itu dia ininya ini kayak ini nih hidungnya atau apa ini ya berdarah banyak ini, nggak enak. Padahal udah ada sarung tangannya juga, tapi masih tembus di ininya, di mukanya, karena yang aku push juga berdarah ini aja ya, sama ini. Pokoknya itu aja lah yang full di sini, yang fatal biar dia cepet tumbang. Menurutku biar dia cepat tumbang aku pukul di situ terus. Nggak tumbang Mbak, malah ini berdarah. Ya aku orangnya nggak suka, nggak bisa lihat orang-orang berdarah gitu, jadi kayak ngedon, kayak takut kalau dia nanti makin parah. Ya setengah. Dan akhirnya sampai sekarang aku udah putusin buat nggak main gitu-gitu lagi, karena mental Barbie seperti saya nggak cocok buat jadi petarung. Jadi aktivitas itu tetap saya lakuin, aktivitas olahraga tetap saya lakuin, aktivitas boxing atau apa ya meskipun cuma 1 kali 2 kali dalam 1 bulan tetap aku lakuin biar nggak hilang aja kebiasaannya. Karena olahraga bisa membuat kita semakin disiplin. Kalau kita udah olahraga jadi habit, itu sebuah hal yang nggak bisa dilewatkan. Kalau udah misalnya kayak ini, kita udah olahraga terus itu nggak olahraga kayak ada yang kurang, kayak kita itu bikin sedih atau apa. Karena gini Pak, olahraga itu bikin kita naikin mood sebenarnya. Ya mungkin awal-awalnya 1 minggu 2 minggu itu kita ngerasa nggak enak, tapi setelah itu kita pasti enak banget rasanya main gitu. Itu aja lah. Kalau saran buat temen-temen, kalau mau olahraga bisa lihat di YouTube cara-caranya, misalnya kayak push up, sit up yang baik, yang bagaimana. Jangan cuma sekitar sit upnya udah kencang sampai 50 kalau satu kali repetisi. Tapi caranya salah juga percuma, hasilnya nggak maksimal. Lebih baik 20 kali 3 sesi ya, caranya bagus. Kalau mau sit up ya caranya bagaimana, yang bener bagaimana, itu nggak banyak tapi efeknya bener-bener terasa. Dan kalau bisa, kalau ada sedikit uang atau rezeki atau orang yang sedikit berkecukupan bisa training langsung privat sama teman-teman, privat sama senior yang udah ngalamin itu. Ada yang buka banyak kok sekarang kayak tempat-tempat privat gitu. Kalau di daerah Malang ada temenku Alif Ulum Afandi, dia juga atlet jiu-jitsu, dia sekarang ada di kota Malang. Kalau ada teman-teman Malang bisa saya kasih linknya bisa kasih saya kasih IG-nya, nanti bisa privat bareng di sana di daerah Panjen, itu lebih enak. Dia juga profesional di pertarungan, jadi kalau mau ikut atlet atau apa mungkin dia ada wadahnya. Saya juga kurang paham sih, soalnya saya sekarang ada di Papua Barat dan teman-teman yang atlet sekarang masih ada di Malang semua. Mungkin sekian saran saya. Kalau mau belajar, sekalian belajar yang benar, belajarnya sama ada gurunya, apapun itu, mau agama, olahraga atau sains atau apa, itu kalau bisa sama orang yang lebih berkompeten. Itu aja biar nanti hasilnya lebih maksimal gitu. Jangan kalian belajar nggak tahu caranya, nggak tahu triknya, hasilnya kurang maksimal. Kita udah capek, hasilnya tapi kurang maksimal, gitu aja sih. Ya bisa sih main, lihat di YouTube, caranya di YouTube juga banyak, tapi alangkah baiknya kita tetap main, kita tetap belajar sama
guru-guru atau sama yang lebih senior, karena senior lebih ngerti. Dan kalau emang terbatas ya pakai YouTube nggak apa, itu juga memudahkan kita kok. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa belajar, jangan lupa olahraga, tetap perkembangkan diri kalian. Saya juga, ini buat saya pribadi karena vlog ini juga buat saya juga. Sekian dari saya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Salam olahraga, salam sehat, salam berkembang mindsetnya gitu. Mantap.